Di ujung barat Jawa Timur tersembunyi sebuah kota yang tenang namun penuh cerita, Ngawi. Kota ini bukan sekedar persinggahan antara Madiun dan Solo, melainkan saksi bisu perjalanan panjang sejarah Nusantara. Ngawi dikenal dengan alamnya yang hijau, hamparan sawah yang menyejukkan mata, dan pertemuan antara dua sungai besar, Bengawan Solo dan Sungai Madiun, yang memberikan kehidupan sejak ribuan tahun lalu. Namun yang paling memikat adalah Benteng Van den Bosch, yaitu yang lebih akrab disebut Benteng Pendem, peninggalan era kolonial Belanda yang kini menjadi simbol perlawanan dan kenangan masa lalu. Dinding-dindingnya menyimpan gema langkah tentara, derap pasukan, dan bisikan perjuangan. Dan inilah Jejak Kelana, episode Jelajah Ngawi. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari kota kami, Blitar. Selamat pagi kawan Jejak Kelana. Kita mulai mau berangkat ke Ngawi. Ini jam menunjukkan pukul 2.27. Kita mau OTW ke Ngawi. Naik mobil saya TAF GT. Ini saya kasih nama Babat. Dan kita berangkat dari Wlingi Blitar menuju ke Ngawi. Doakan semoga lancar, gak ada halangan apa-apa, dan semoga pulangnya juga gak ada kendala apa-apa. Ini mas, Doakan selamat teman-teman. Min. Oke, kita berangkat. Cuaca agak mendung menemani perjalanan kami. Namun walau begitu, kita masih sangat menikmati perjalanan ini. Ya memang, mobil ini mobil tua, tapi punya 1000 cerita yang tak pernah bisa terungkap dengan kata-kata. Soal umur memang kalah, tapi soal pengalaman mungkin tak perlu dipertanyakan. Akhirnya sampai di Ngawi, Tugu ikonik kota Ngawi yang bernama Tugu Kartonyono. Ternyata nama Kartonyono berasal dari nama seorang kepala desa yang rumahnya digusur untuk pembangunan jalan. Bentuk tugu ini juga unik, gading gajah yang tersusun rapi dan memiliki arti syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jejak Kelana kali ini edisi di Ngawi. Kita sudah sampai di perempatan Kertonyono. Kita udah sampai di Benteng Van den Bosch, Benteng Pendem yang ada di Ngawi. Bentengnya ada di sana. Ada di sana. Jadi kita ke sana nanti jalan kaki. Yuk, kita lanjut. Benteng ini dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1839 sampai 1845. Benteng ini dibangun di bawah pemerintah Jenderal Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Tujuannya adalah mengontrol jalur strategis Sungai Bengawan Solo dan Madiun, serta mengawasi pergerakan rakyat Jawa yang saat itu masih memiliki potensi perlawanan, terutama setelah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Julukan Benteng Pendem disebut Benteng Pendem karena sebagian besar bangunannya dibuat lebih rendah dari permukaan tanah di sekitarnya, agar tidak terlihat dari luar dan lebih mudah dipertahankan dari serangan musuh. Kita tiketnya lumayan murah, satu orang 10.000. Kita bisa jelajahi di semua benteng ini. Yuk, lanjut. Rehabilitasi bangunan kawasan pusaka Benteng Pendem Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
Deskripsi singkat. Rehabilitasi kawasan pusaka Benteng Vandenbosch atau Benteng Pendem Ngawi. Di latar belakangnya adanya degradasi kondisi fisik bangunan cagar budaya. Tahun 2019, Bapak Presiden RI menginstruksikan untuk melakukan rehabilitasi kawasan pusaka. Johannes Graaf van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Lahir di macam ini nggak ngerti aku sih. Ada yang di pulau Lingbol. Di Herwijnen Lingwel pada Oh, 1 itu lek maca- Februari 1780. Di benteng ini dikelilingi parit air, dinding tebal dari bata merah dan batu kapur. Terdapat barak tentara, ruang tahanan, gudang senjata, dan ruang komando yang mampu menampung sekitar 250 tentara Belanda. Fungsi strategis menjadi markas militer Belanda di wilayah barat Jawa Timur, digunakan untuk menekan dan mengawasi penduduk lokal, dan kadang juga berfungsi sebagai tempat penahan tokoh-tokoh yang dianggap membangkang terhadap kolonial. Dan ketika masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945, benteng ini sempat digunakan oleh tentara Jepang selama masa pendudukan dan difungsikan sebagai militer dan penahanan. Pasca kemerdekaan Indonesia, benteng ini tidak difungsikan secara militer dan perlahan-lahan menjadi situs bersejarah. Namun banyak bagian yang terbengkalai hingga akhirnya menjadi tujuan wisata sejarah. Hampir putus asa, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan Belanda pada tahun 1800-an. Namun hebatnya, mereka berhasil bangkit dan menjadi negara kaya berkat penderitaan bangsa pribumi. Bangkrut setelah perang, Belanda saat itu baru saja mengalami berbagai perang yang menghancurkan ekonomi negaranya. Salah satunya adalah Perang Jawa yang melawan Pangeran Diponegoro, yang sangat menguras biaya dan tenaga. Kas negara Belanda kosong, mereka butuh uang cepat untuk membayar utang dan membiayai negaranya. Hingga seorang pria bernama Johannes van den Bosch dipilih untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya dia menerapkan sebuah sistem kejam untuk pribumi, namun dianggap harapan bagi warga Belanda, dan sistem itu diberi nama tanam paksa. Tanam paksa adalah kebijakan yang memaksa rakyat pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh, dan tembakau di sebagian tanah mereka. Tapi hasilnya wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial dan tidak dibayar layak. Akibatnya, rakyat Indonesia kemiskinan dan kelaparan merajalela. Lahan untuk pangan jadi berkurang. Banyak petani mati karena kerja paksa dan kekurangan makan. Kekuasaan para pejabat lokal disalahgunakan. Terjadilah banyak korupsi dan penyiksaan. Namun berbeda dengan Belanda. Dalam waktu singkat, hasil tanaman ekspor dari Indonesia membanjiri Eropa. Sekitar 1/3 anggaran Belanda pada dekade 1840 sampai 1850 berasal dari keuntungan sistem tanam paksa. Belanda bisa membangun rel kereta api, pelabuhan, gedung pemerintahan, dan pendidikan di negerinya berkat hasil penderitaan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kelaparan dan menderita. Justru Belanda mengalami kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Tanam paksa lahir dari krisis Belanda dan menjadi penyelamat ekonomi mereka, namun dengan harga yang sangat mahal. Penderitaan jutaan rakyat Indonesia. Van den Bosch dipuji di Belanda sebagai penyelamat ekonomi dan bahkan dipuja sebagai pahlawan. Jadi dulu tuh orang BAB itu emang seperti ini ya Mas? Iya, menurut dokumentasi saya lihat seperti ini di foto-foto jadul. Jadi kalau temannya itu PL di sini, kita sambil ngobrol kan, Sambil merokok bareng ngobrol. ngobrol bareng gitu. Lebih enak kelihatan kalau depan bilang gini Mas. Coba saya praktekkan. Gini. Kita. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana kabarnya kemarin? Nah, seperti itulah. Tidak ada sekat. Emang seperti ini. Bukan, nah, tapi efisiensi kan mereka juga zaman dulu kan prajurit kan. Oh. Efisiensi. Oh, prajurit. Kan di sini barak Mas, kayak buat tempat tinggal tentara Belanda zaman era kolonial kan tidak ada di sini dulu. Jadi ventilasinya bagus. Ya, Untuk airnya, untuk basuh. nah kurang tahu Mas.
Mungkin bawa ember sendiri ya, mungkin saya bawa ember. Ini tahun berapa Mas Angga? 1920, 1820-an. 18 sekitar 200 tahun yang lalu. Bersyukurlah kita sekarang tidak perlu mengalami hal seperti ini. Kalau ini warna apa ya? Ini sih, wow, keren. Portal ini. Biasanya ngomong di makan-makan dapur. Portal bro. Menurutku ini seperti portal di cerita peri, dongeng Narnia, betul. Jadi kalau kita keren sekali ini the best shot, salah satu best shotnya di sini. Oh jadi ini sebenarnya itu nggak berlubang. Nggak berlubang seperti itu. Sebenarnya ini los sampai sini, cuman karena ditumbuhi pohon biar bagus. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan contohnya ini kan. Nah, ini kan kayunya ini kan udah menyatu, Mas. Menyatu sama pohon ini. Ini kayu zaman Belanda ini. Menyatu sama pohon, Mas. Jadi hidup aja ini ya. Hidup. Itu di luar, Mas, pohonnya. Itu bisa dilihat dari sana. Jadi ini salah satu proses Dimakan alam. Saking lamanya. Ya. Ini kayu Padahal kayu yang lagi. berbeda ini ya. Iya, kayu yang berbeda. Jadi kayak gitu. Tapi diambil alam lagi. Kayu diambil alam lagi. Ya, di kayu menyatu dengan kayu, dipeluk oleh kayu. Kayak juga sebenarnya ini kan. Ini beda kayunya kan, Mas. Betul. Beda, ini diambil sama alam. Sama kayak ini. Makanya alam itu adalah karya seni terindah, itu juga benar ya Mas. Iya benar. Kayunya diambil. Mungkin nanti kayunya di atas terus di. Wow. Jasa foto ala noni Belanda. Syaratnya foto kayak gini cuma satu ya Mbak, punya pasangan. Kalau sendiri juga bisa. Di sini nggak boleh foto juga. Maksudnya? Belum menikah. Oh gitu. Kalau udah menikah boleh. Oh gitu. Kenapa itu menarik itu? Pacaran nggak boleh? Nggak boleh. Kecuali Soalnya boleh, cuman pakai itu apa namanya paket prewedding. Oh gitu. Maksudnya prewedding. Jadi kalau kayak gini pacaran nggak boleh? Ini dulu kayaknya bekas beduk dan sampai kondisinya seperti ini, dimakan oleh waktu, mungkin juga abrasi, korosi, air. Apa ini? Apa ini ya dulu? Bukan loh beduk. Mas Angga, tadi kan ada area akses yang kita dilarang untuk masuk kan? Ternyata alasannya bukan karena belum selesai direnovasi atau karena kayunya masih basah, karena dulu ada yang ke atas terus jatuh dan mengakibatkan tulangnya patah, akhirnya setelah itu ditutup.
Jajak. Maaf ya. Lancar. Dan Kayaknya ini kamarnya dulu ya, kamar serdadu ya Mas. Ini kayaknya belum direvitalisasi bagian sini, Mas. Apa emang sengaja nggak direvitalisasi biar menjaga bangunannya dulu seperti apa? Mungkin seperti itu, buat melihat tebal ya bangunan Belanda dulu. Kalau zaman sekarang bikin bangunan setebal ini ya boleh saja, jika mampu. Tapi terbukti bangunan Belanda itu beratus-ratus tahun masih sangat kokoh. Dan walaupun tanpa AC, di dalam ruangan saat siang hari itu masih terasa dingin. Dan gimana Mas? Jadi yang seperti tadi, Mas. Oh iya, Ini toiletnya sih, Mas, ada batukan. tanpa pintu gaib Narnia tapi ini ya. Di sini ada sebenarnya ini ada tirainya, Mas. Mungkin ada tirainya ya, tapi seukuran segini ya. Begitu. Atau langsung kayak gitu terus ada batukan ya nggak ngerti juga zaman dulu seperti apa ya. Pasti yang dapat hukuman atau kesalahan pasti yang bagian bersihin ini, bagian bersihin terakhir. Ini bagian WC. Tapi kayaknya nggak ada tirai ini sih langsung sih. Langsung. Toilet Bu 2000 silakan Bu. Toilet. Saya lihat zaman dulu supaya gini Bu. Nggak ada sekatnya loh. Bawa ember sendiri Bu dulu. Ya. Tapi yang ini beda, Mas. Kalau yang ini sendiri mungkin pangkatnya lebih tinggi. Oh ya. iya ini. Ya, mungkin pangkatnya lebih tinggi. Kita ngobrolnya berarti di samping sini sama situ. Nggak seperti yang tadi ngadep-ngadepan gitu mungkin. Bisa sama. Ya, mungkin pangkatnya lebih tinggi kalau kita lihat seperti ini. Kastanya lebih tinggi ya ini ya. Ya, kemungkinan. Ini menarik sekali ini. Di sini kita baru sadar ternyata ada seorang pahlawan yang dikubur dalam keadaan hidup oleh tentara Belanda di tempat ini. Karena menurut cerita yang beredar, peluru tak bisa melukainya, pedang pun tak mampu menembus kulitnya. Maka Belanda memilih cara paling kejam. Kiai Haji Muhammad Nur Salim adalah seorang ulama dan pejuang asal Ngawi, Jawa Timur yang dikenal sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Beliau memiliki peran penting dalam melanjutkan semangat perlawanan di wilayah Ngawi, bahkan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Kiai Haji Muhammad Nur Salim, beliau dikenal sebagai tokoh agama yang tangguh dan memiliki pengaruh di wilayah Ngawi. Setelah penangkapan Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Muhammad Nur Salim tetap melanjutkan perlawanan kepada Belanda, terutama antara tahun 1830 hingga 1839. Beliau dikenal memiliki kesaktian seperti kebal terhadap peluru dan senjata tajam yang membuat sulit untuk ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Karena kesaktiannya, Belanda menggunakan siasat untuk menangkap Kiai Nur Salim. Setelah berhasil ditangkap, beliau dibawa ke benteng Van den Bosch di Ngawi. Di sana meskipun telah diberondong peluru dan disiksa dengan senjata tajam, tubuhnya tetap tidak terluka sama sekali. Akhirnya Belanda mengikat beliau dengan tali tambang dan menguburnya hidup-hidup di dalam benteng Ngawi. Kita sudah cukup area dalamnya. Dan ternyata ada makam di dalam. Makamnya seorang Kayak pengikut Pangeran Diponegoro. Puas menyusuri area dalam, kita melanjutkan penyusuran kita di luar area benteng. pohon yang tampak di belakang tadi ternyata dari sisi lain seperti itu. Setelah puas berkeliling di area dalam dan luar benteng, akhirnya kita sempatkan mampir di Benteng Cafe. Yang cafe ini terdapat di area benteng Van den Bosch Ngawi.
Di sini, kita memesan beberapa makanan dan minuman jus buah. Tapi entah kenapa, keluar dari benteng ini perut saya masih terasa lapar. Akhirnya, kita berdua memutuskan untuk makan di kedai bakso yang tak jauh dari benteng Van den Bosch Ngawi. Jadi setelah kita dari benteng tadi, benteng Van den Bosch, kita mampir di dekat sini ada warung bakso. Kita mau makan bakso dulu. Terus lanjut perjalanan, rencana mau ke Solo. Kita lanjut makan. Wah, rasanya itu baru sambel. Yo, wah itu rasanya sih. Baksonya ini guys, yuk kita lanjut makan. Butuh asupan pentol. Setelah puas di kota Ngawi, kita melanjutkan perjalanan ke Solo. Tepatnya, kita akan menuju ke Museum Purbakala Sangiran. Ikuti terus perjalanan jejak Lana di video selanjutnya. Kita akan menjelajahi Museum Sangiran dan Kota Solo.